video kali ini kami akan mempraktikkan tahapan seleksi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatur Karahadian. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulida Dipa. Perkenalkan, nama saya Tati Fadil Agustin. Oke, kita langsung saja ke praktik. Oke, baik teman-teman, kami di sini dari PT Kilauan Bahtera. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi, di mana sedang mencari lowongan kerja di dalam staf pengelolaan karir. Maka dari itu, perusahaan tersebut dari PT Kilauan Bahtera ini telah menyebarkan pamflet ke Jobstreet, kemudian LinkedIn dan juga Instagram. Nah, selanjutnya setelah dilakukan penyebaran pamflet lowongan kerja, perusahaan PT Kilauan Bahtera diketahui menerima 30 calon karyawan yang ingin bekerja di PT Kilauan Bahtera. Nah, 30 peserta ini telah mengirimkan surat lamaran kerja dan juga CV-nya pada mereka. Setelah diketahui juga, ternyata hanya 3 calon pelamar kerja yang diketahui lulus dalam seleksi administrasi. Selanjutnya, setelah 3 calon pekerja dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi, mereka akan melanjutkan untuk tes uji menyusun struktur grading dan juga job family, kemudian juga selanjutnya tes psikotes dan juga wawancara, dan yang terakhir adalah tes MCU atau tes kesehatan. Selanjutnya, Selamat ya untuk kalian yang sudah diterima pada tahap administrasi. Oke, sekarang kalian akan memasuki tahap untuk tes membuat struktur grading. Kita akan memberikan kalian waktu 60 menit untuk mengerjakan. Kita akan memberikan studi kasus juga untuk kalian. Waktu mengerjakan dari 60 menit. Silakan, boleh dipersiapkan. Oke, saya ucapkan selamat sekali lagi kepada kalian berdua karena telah lolos tes menyusun struktur grading, karir map dan juga job family ya beberapa waktu yang lalu. Kemudian untuk tahapan selanjutnya kalian akan menjalani tes quartet, tes Kraepelin dan juga tes menggambar pohon dan juga menggambar orang. Jadi pertama-tama kalian akan ditugaskan untuk mengerjakan tes quartet dalam waktu 10-15 menit. Silakan. Oke, waktu sudah habis, mungkin bisa langsung dikumpulkan ya untuk tes quartetnya. Untuk tes yang berikutnya adalah tes Kraepelin ya. Silakan dibuka untuk lembaran tes Kraepelinnya. Nah, jadi untuk cara pengerjaan tes Kraepelin itu adalah di masing-masing baris ini kan terdapat angka ya secara garis. Kalian diminta untuk mengisi hasil penjumlahan dari tiap-tiap satu baris dan juga baris selanjutnya, tapi diisi hanya di bagian belakangnya saja, satuannya saja. Permisalan 7 tambah 3 itu 10, berarti kalian hanya menulis angka nolnya seperti itu sampai bawah. Kemudian kalau saya nanti bilang pindah, kalian harus segera pindah ke kolom berikutnya, selesai atau tidak selesai sampai ke bawah seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Bisa dimulai dari sekarang. Baik, untuk tes Kraepelin ini sudah selesai, bisa dibuka satu ya. Tes yang terakhir untuk tes psikotes ini adalah tes menggambar orang dan juga menggambar pohon. Untuk tata caranya seperti biasa, untuk yang pertama itu di halaman pertama kalian diminta untuk menggambar orang. Bebas, terserah kreativitas kalian. Kemudian bisa kalian tambahkan keterangan ya seperti namanya atau jenis kelaminnya atau mungkin tambahan dari kalian sendiri. Kemudian untuk halaman berikutnya di baliknya kalian bisa untuk menggambar pohon ya. Sama juga seperti tadi menggambar orang, sesuai kreativitas. Baik, saya akan beri waktu sekitar 15 menit ya untuk menggambar tes orang dan juga 15 menit untuk menggambar pohon. Bisa dimulai? Bisa dimulai dari sekarang. Oke, waktu sudah habis, mungkin bisa langsung dikumpulkan ya. Baik, kalian berdua sudah menyelesaikan tahapan tes
psikologi atau psikotes, mulai dari tes watak, tes Kraepelin, dan juga tes menggambar orang dan rupa. Kalian mungkin bisa menunggu untuk hasil tes psikotesnya dan juga bisa melanjutkan ke tahapan tes wawancara. Oke, Saudara Sri Anissa Putri. Selamat pagi Ibu. Pagi. Alhamdulillah saya baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanan ke sini? Sedikit kena macet, tapi tidak apa, saya sudah perkirakan ini bakal macet. Jadi saya tetap datang ke pergi tadi, berangkat tadi lebih pagi. Oke, udah siap? Saudara Sri Insya Anissa? Allah siap. Oke, silakan perkenalkan diri Anda. Oke, saya adalah Sri Putri, saya postgraduate. Saya berkuliah di Politeknik Ketenagakerjaan, tepatnya pada jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya merupakan orang yang aktif dalam beberapa organisasi. Salah satunya saya juga menjabat sebagai wakil ketua di salah satu UKM dan sebagai kepala divisi di salah satu organisasi HIMA di fakultas saya. Terus kelebihan dan kekurangan apa sih yang Saudara Sri Anissa Putri ini miliki? Oke baik Bu, kalau mengenai kelebihan, saya merupakan orang yang teliti dan orang yang selalu berpikir ke depan terlebih dahulu dalam mengambil keputusan. Namun secara kekurangan, saya itu punya sedikit tingkat saya itu punya sedikit tingkat nggak sedikit sih Bu sebenarnya. Saya punya kegrogian itu tinggi, saya tidak percaya diri, yang membuat saya itu untuk mengatasi hal itu, saya mengikuti beberapa organisasi, saya mengikuti beberapa kegiatan yang bisa menunjukkan bahwa saya itu mampu dan meningkatkan kepercayaan diri saya. Waktu ya saya pernah menjadi MC, saya pernah membuat saya menjadi wakil ketua yang pastinya akan menghadapi orang-orang dan harus mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Saya juga merupakan orang yang sangat takut tentang kegagalan. Oleh karena itu, saya mengambil keputusan. Jika saya ingin mengambil keputusan, saya akan berpikir untuk berkali-kali, berulang kali untuk mengambil keputusan itu. Maka saya yakin dengan hal itu. Terus apa sih alasan Saudara Puput ingin melamar di jabatan ini? Oke, karena saya adalah jurusan saya yang kemarin itu adalah sumber daya manusia, di mana saya mempelajari tentang manajemen karir. Di sini adalah saya sangat mendalami tentang membahas tentang pola karir, baik itu dari grading, dari career map dan lain sebagainya. Karena itu saya sangat tertarik dengan jabatan ini, yaitu staf pengelolaan karir. Itu Bu, saya yakin saya punya potensi untuk jabatan ini. Mungkin cukup sekian wawancara kita hari ini. Apakah Saudara Puput memiliki pertanyaan? Terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya, seberapa sih saya harus berkontribusi untuk bertahan di perusahaan ini jika saya lolos nanti? Ya, pertanyaan yang bagus ya Saudara Puput. Mungkin untuk kontribusi Saudara Puput bisa untuk meningkatkan kinerja perusahaan, untuk bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan dan lain-lain. Oh baik Ibu, mungkin ini akan menjadi patokan saya untuk terus meningkatkan kinerja saya agar dapat berkontribusi dengan baik di perusahaan. Terima kasih Ibu, selamat siang. Oke, untuk saudara Kelvin, silakan masuk. Selamat pagi. Silakan duduk. Oke, saudara Kelvin ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Bagaimana perjalanannya di sini? Lancar atau tidak? Lancar Pak. Tadi ini pakai kendaraan pribadi saya. Kita langsung masuk saja ya ke wawancaranya ya. Pertama-tama silakan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Oke baik. Ini terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk memperkenalkan diri saya.
Oke, sebelumnya nama saya Kelvin Pradita, saya berumur 20 tahun sekarang. Dan saya lulusan dari kampus Politeknik Ketenagakerjaan yang bertempat di Ciracas, Jakarta Timur. Di sana saya mengambil jurusan yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia dan Diploma 3. Di kampus saya sebelumnya saya mengikuti banyak kegiatan seperti misal ada volunteer saya selalu mengikuti, terus ada kepanitiaan event besar seperti ulang tahun kampus saya ikut, dan saya di situ sebagai koordinator dalam divisi PDD. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan Anda? Oke, baik. Kelebihan dan kekurangan saya. Kelebihan saya mungkin saya orangnya tepat waktu di dalam segala hal. Saya orangnya jujur, saya beraktivitas, percaya diri. Dan saya selalu mementingkan apa yang penting menurut saya. Lalu kekurangan saya yang sudah saya alami, saya mungkin kurang teliti dalam hal-hal detail atau hal-hal kecil seperti itu. Oleh karena itu saya untuk menanggulangi hal tersebut, saya membuat catatan kecil di sticky note saya atau di buku kecil saya untuk mengingat hal-hal detail tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa alasan saudara Kelvin melamar di jabatan ini? Terima kasih. Alasan saya melamar di jabatan ini karena cocok dengan background saya sebelumnya, Pak. Karena background saya sebelumnya kan saya di manajemen. Lalu pekerjaan saya sebelumnya saya juga mengurus sistem-sistem seperti job family dan yang lainnya, Pak. Oleh karena itu saya berminat untuk di jabatan ini, Pak. Baik, saudara Kelvin, mungkin sekian wawancara kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, before we finish our interview, do you have any questions? Okay, thank you for giving me some opportunity to ask you some questions. I want to ask one question maybe. I just want to ask about an insurance. If I accepted in this company, am I getting an insurance? Oke, saudara Kelvin sangat baik ya untuk menggunakan bahasa Inggrisnya. Jadi untuk jawabannya, ketika saudara Kelvin ini sudah diterima di perusahaan ini, saudara Kelvin akan mendapatkan beberapa asuransi dan tunjangan, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, dan juga tunjangan dinas untuk pergi ke luar kota atau di pulau lainnya. Apakah sudah terjawab, Kelvin? Oke, mungkin Kelvin sudah bisa meninggalkan ruangan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Baik teman-teman, selamat siang semuanya. Oke, bisa tolong dijelaskan setelah melakukan seleksi pada dua karyawan. Oke, mulai dari Raka dulu. Oke, baik Ibu, saya selaku rekruter. Kemarin saya telah menilai tes seleksi dari saudara Kelvin Pradita ya. Untuk yang pertama itu untuk tes menyusun struktur grading. Si Kelvin ini dalam pembuatan tabelnya ini cukup rapi, juga tidak ada kesalahan ketik. Dan untuk fontnya mungkin bisa kita sampaikan itu agak kurang jelas, tapi untuk dari kerapian Kelvin ini sangat baik. Kemudian untuk dari tes psikotesnya ada 3 ya. Yang pertama itu ada tes warteg, menggambar 8 gambar dari bentuk abstrak yang tersedia. Tapi yang paling menonjol di bagian Kelvin ini adalah gambar nomor 3, yaitu di bagian gambar garis lurus ya. Saudara Kelvin ini dia tuh tipikalnya meningkat, jadi menurut saya ini sangat direkomendasikan. Kemudian untuk tes yang kedua itu ada tes Kraepelin, tes koran. Untuk saudara Kelvin ini, untuk tes korannya ini konsisten dari baris pertama hingga baris terakhir, meskipun dalam penyelesaiannya itu tidak sampai akhir, mungkin berhenti di tengah, tapi dia tetap konsisten dari awal hingga akhir. Kemudian untuk tes psikotes yang terakhir adalah menggambar orang dan juga membuat pohon. Untuk menggambar orangnya, Kelvin ini cukup orang yang kreatif. Dari segi keterangannya juga cukup lengkap ya, juga jenis kelaminnya sesuai dengan diri dia. Jadi menurut saya ini sangat menggambarkan diri Kelvin Pradita. Ini dia gambar. Untuk gambar pohonnya juga
bisa dibilang ini cukup bagus ya untuk orang yang mungkin tidak ada di bidang seni, tapi ini cukup bagus mulai dari segi tulisan pensilnya yang tegas dan juga tidak ada pengulangan, sangat bagus ya. Kemudian untuk terakhir, untuk rubrik penilaian tes interview kemarin, saudara Kelvin ini mendapatkan poin yang bisa dibilang di atas rata. Sekian. Mungkin cukup dari penyampaian calon pekerja atas nama Kelvin ya. Selanjutnya calon pekerja atas nama Sriani Saputri. Jadi saya selaku direktur yang pertama kita melakukan tes struktur grading dengan saudara Sriani Saputri ini cukup bagus di pembuatan tabelnya dan pembuatan juga. Tapi mungkin untuk font sama yang apa typo sedikit typo barat. Terus selanjutnya tes psikotes yang pertama itu ada tes waktu. Di sini saudara Sriani Saputri ini untuk menonjol gambar nomor 1 yang menonjol selanjutnya di tes koran saudara Sriani Saputri ini juga konsisten di akhir, tapi di awalnya ini kurang konsisten. Selanjutnya yang terakhir ada tes menggambar orang. Nah di sini saudara Sriani Saputri ini menggambar seorang wanita dengan anaknya di depan rumah, tapi dia tidak menggambarkan pribadinya. Makanya saudara Sriani Saputri ini sudah memberikan seorang dari saya. Terus di gambar pohonnya juga, di gambar pohonnya juga bisa dan juga untuk rumitnya di tes wawancara saudara ini berada di kriteria disarankan. Kita akan menentukan satu calon kandidat yang akan kita jadikan staf pengelolaan karir di perusahaan PT Kilauan Bahtera ini. Oh ya Ibu, untuk ada informasi tambahan untuk tes MCU atau tes kesehatan, saudara Kelvin ini masuk ke kategori yang fit ya atau baik, sehingga saya rekomendasikan ini itu sudah cukup siap untuk bekerja di bagian staf pengelolaan karir di perusahaan PT Kilauan Bahtera ini. Bagaimana dengan hasil MCU saudara Sriani Saputri? Hasil MCU dari saudara Sriani Saputri juga dinyatakan fit untuk bekerja. Jadi saya juga merekomendasikan untuk dia. Oke, terima kasih atas informasi yang telah kalian sampaikan bahwa Sriani Saputri dan juga Kelvin itu mendapatkan kategori fit ya untuk kerja. Setelah saya putuskan hari ini bahwa yang masuk dan lolos ke tahap selanjutnya dan menjadi staf pengelolaan karir di perusahaan kita yaitu saudara Kelvin Pradipta. Untuk selanjutnya penawaran kerja akan dilakukan di hari selanjutnya. Oke, mungkin karena mereka dalam tes MCU ini berkategori fit dan siap untuk kerja, tapi saya putuskan untuk saudara Kelvin Pradipta yang akan lanjut menjadi staf pengelolaan karir di perusahaan kita. Oke, untuk selanjutnya bisa dilakukan penawaran kerja melalui email dan juga via telepon. Mungkin rapat kali ini kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, setelah melakukan tes seleksi dan rangkaian tahapan seleksi, diketahui terdapatlah satu calon pelamar kerja yang sesuai dengan persyaratan perusahaan kami. Lalu, informasi mengenai terpilihnya kandidat dari pihak perusahaan akan memberitahu melalui email para kandidat yang bersangkutan tersebut.
Jadi selanjutnya pihak perusahaan akan menghubungi via telepon untuk melakukan penawaran kerja dan juga kesepakatan di dalamnya. Oke, selamat pagi, saudara Kelvin. Halo dia, selamat pagi Pak. Berhubung saudara Kelvin sudah menerima email ya dari perusahaan kami bahwa saudara Kelvin sudah lolos bekerja di PT Kilauan Bahtera ini. Sebelum saudara Kelvin bisa bekerja, kami dari pihak perusahaan ingin menawarkan apakah saudara Kelvin ini sudah benar-benar bersedia untuk bekerja di perusahaan ini. Oh ya, saya sangat bersedia Pak. Kemudian untuk dari penawaran gaji, untuk negosiasi gajinya, saudara Kelvin itu ingin gaji berapa? Untuk gajinya saya ingin di angka 5 juta Pak. Bagaimana dari perusahaan ini? Kalau dari menurut saya, saudara Kelvin ini karena sudah berkompetensi dan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, mungkin kita bisa naikkan ya gajinya menjadi 5,5 juta. Apakah Kelvin itu bersedia? Oh gitu, jadinya 5.500.000 ya Pak. Oke, ya siapa gitu. Baik, terima kasih saudara Kelvin. Kemudian terakhir untuk mulai bekerjanya, Kelvin bisa mulai bekerja untuk hari apa? Untuk di hari Senin saya sudah bisa untuk bekerja Pak. Saya sudah siap untuk bekerja. Baik, untuk hari Senin Kelvin sudah bisa ya untuk bisa mulai bekerja. Ya. Terima kasih Kelvin. Untuk selanjutnya, karena saudara Kelvin ini sudah bersedia dan sudah sepakat tentang gaji dan juga mulai hari bekerja, mungkin untuk hari Senin depan saudara Kelvin bisa datang ke perusahaan untuk menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, baik, selamat ya saudara Kelvin atas terpilihnya menjadi staf pengolahan karier di PT Kilauan Bahtera kami. Oke, selanjutnya kita perjanjian kerja waktu tertentu dulu ya. Silakan. Mungkin kita akhiri ya. Oke, terima kasih.